Warga apartemen Signature Park Grande ini menggunakan jasa kantor hukum saya untuk menggugat pengembang. Dalam hal ini pengembangnya itu PT Fortuna Cahaya Cemerlang, ya, yang merupakan anak perusahaan dari PT Picoland Development, perusahaan terbuka ya. Nah, ini dulu sewaktu dibangun iklannya muluk-muluk, ya. Artinya akan sesudah nanti PPJB dalam waktu dekat juga akan bikin akte jual beli, habis itu bersertifikat. Nah, ini sejak tahun 2014 sampai hari ini hampir 10 tahun lebih ya. Itu warga diiming-iming akan dibuatkan sertifikat. Padahal jangankan sertifikat, akte jual belinya aja pun nggak ada. Yang kita ragukan dan kita takutkan itu nanti sertifikat induk itu kemana-mana, dipakai untuk ngamen cari uang lagi ke bank. Nah, jadi saya sebagai kuasa dari warga apartemen Signature Park Grande akan melaporkan ini kepada Polda Metro, kepada pihak kepolisian. Yang kedua, kita akan melakukan gugatan. Ya, yang jelas kita akan melakukan gugatan perdata untuk ganti rugi. Ya, karena tempo hari juga ada perjanjian kalau warga atau konsumen telat membayar, dia didenda 10 juta per bulan. Nah, tetapi ternyata udah 10 tahun pengembang itu tidak menepati janjinya untuk sertifikat kepada konsumen. Bang, apakah langsung melapor ke Polda Metro Jaya? Apakah melalui somasi terlebih dahulu? Ya, mekanismenya kita besok akan melayangkan somasi. Somasi pertama, terus 7 kali 24 jam. Habis itu juga yang kedua kita akan layangkan lagi. Kalau memang tidak ada niat baik dari pengembang, nah, kita akan laporkan bahwa memang tidak penipuannya terlihat jelas sekali. Bang, selama hampir 10 tahun ini dari 2014, alasan dari pihak pengembang dan pengelola kepada para warga di Signature Park ini apa, Bang? Alasan tidak? Ya, katanya sedang diusahakan, tapi sampai hari ini ya, sampai hari ini udah 10 tahun, hampir 10 tahun lah, tidak ada apa yang dijanjikan oleh pengembang. Bahkan juga bos-bos pengembang juga pada kabur kemana kita pun nggak tahu. Sepengetahuan tapi Abang, nggak ada kaitannya ini dengan 9 naga. Nah, responnya apa, Bang? Respon dari pengembang apa, Bang? ya selalu sabar. Ya kan ini kan makin hari yang pembeli ini kan yang orang tua ini kan punya anak, punya keturunan. Nanti kalau ada apa-apa di kemudian hari kan kasihan anak-anaknya atau cucunya kan. Nah, jadi ini udah hak milik sebenarnya kepada para konsumen. Nah, cuman itulah tadi ya, PT Fortuna Cahaya Cemerlang ini tidak pernah menepati janjinya. Jadi kita anggap sudah menipu, yang membohongi para penghuni atau konsumen. Bang, selama hampir 10 tahun ini dari pihak warga sudah melapor ke ibaratnya polisi dan juga sudah ada kuasa hukum, apa baru kali ini Abang? Jadi baru sekali ini karena sudah tidak kuat lagi dibohongin terus, baru sekali ini mereka menunjuk kantor kami untuk mewakili kepentingan konsumen untuk menuntut pengembang apartemen ini menyelesaikan kepada konsumen. Bang, itu kan ada yang membeli secara cash bertahap, ada yang beli secara tunai cash, ada juga yang membeli secara KPR, Bang. Nah, itu aspek hukumnya gimana, Bang? Kok bisa sampai diproses melalui KPR, Bang? Iya, kan memang ada yang KPR juga ada, bisa aja kan dia melalui kantornya kan melalui KPR juga bisa. Tanpa sertifikat, Bang, bisa? Ya bisa. Artinya di dalam perikatan itu kan dibuat ya, selama sertifikat belum keluar tapi ada ikatan kan dalam jual beli.
Cuma perikatan ini hanya perikatan ke perikatan, tidak ditingkatkan ke akte jual beli. Gitu. Nah, kalau sudah akte jual beli kan berarti kan dia kan punya nomor induk anunya kan untuk memang ditingkatkan menjadi sertifikat. Ini sertifikat induknya kita nggak tahu bermasalah dengan siapa. Dulu memang ini rawa ya, sawah-sawah ya. Nah, dulu entah tuan tanahnya siapa, seperti apa, ya dibeli oleh pengembang, mungkin nggak diselesaikan. Nah, sertifikatnya inilah dipakai ngamen ke bank mana kita nggak tahu. Yang jelas konsumen dirugikan akibat janji-janji palsu yang diberikan pengembang. Bang. Sejak tahun kapan ya Pak? Mereka merasakan 2014. Lama juga ya? Ya. Bang, apakah sudah di cross check Bang mengenai sertifikat induknya ada atau tidak? Kita udah lacak, cuman memang pengembang tertutup. Ya, kita juga tidak punya legalitas untuk masuk ke dalam jauh kan ke BPN misalnya. Nah, kita nggak tahu ini kemana nih dia bergerak sertifikatnya. Nah, yang jelas warga bukan sekali ini mereka menuntut ya berkali-kali dan hampir setahun itu 2-3 kali mereka menuntut apa yang merupakan hak dari konsumen, apa yang merupakan hak dari warga apartemen. Tapi manajemen selalu bilang sabar. Sekarang sudah tidak sabar, makanya kantor kami dipercaya untuk mendampingi warga. Bang, pikir pidananya dulu, karena memang sejak launching itu kan janjinya muluk-muluk ya, sampai hampir 10 tahun ini ternyata janji tinggal janji, kami anggap pasal 378 bisa kita kenakan. Baru nanti kita gugat secara perdata juga. Tapi yang jelas kita ingin dengan somasi yang akan kita layangkan ada respon dari manajemen itikat baik untuk menyelesaikan. Kalau direspon pada somasi pertama atau kedua mau duduk sama-sama, mungkin niat untuk kita poldakan, kita polisikan, kita urungkan. Nah, itulah yang kita tunggu itikat baik dari pengembang. Bang, ada batasan somasi nggak target? Ya, boleh sebenarnya mungkin saya bukan yang dari awal ikut ya, bukan yang dari awal ikut. Yang awal-awal ini yang teman-teman yang ikut dari awal adalah dimulai dari tahun 2017 penyerahannya mereka. Kalau saya baru mulai di tahun 2019. Ya mungkin nggak beda jauh ya, nggak beda jauh. Tapi dari tahun 2019 yang saya alami itu adalah saya sudah lunas di 2019, serah terima unit 2019, tetapi sampai saat ini kabar tentang pembuatan akte jual beli, bahkan kalau kita berharap sertifikasi mungkin sertifikat SAM-nya pun masih lama, gitu kan? Ada beberapa langkah yang sudah dikerjakan oleh teman-teman saya, tetapi gagal karena kita berhadapan dengan mungkin yang sudah lebih berpengalaman. Makanya di tahun ini setelah kekecewaan beberapa tahun di belakang ini, kita menunjuk Pak Karta sebagai wakil kuasa kita untuk mencoba mengurusi apartemen ini. Itu mungkin sedikit cerita tentang kenapa apartemen ini pengelola ini mengecewakan kami sebagai pemilik unit. Gitu. Ya Pak Wing, langkah apa nih sebelum melakukan konsolidasi dengan Bank Muarakarta? Ada beberapa langkah yang sudah dilakukan, seperti dari kita punya yang namanya forum komunikasi pemilik penghuni. Itu sudah beberapa kali bersurat dan sudah dipanggil sama pengembang, tetapi pada saat itu mereka hanya menunjukkan sertifikat yang sudah jadi, tetapi tidak bisa kita lanjutkan ke AJB dan ke SAM. Karena menurut mereka
sedang ada sengketa dengan beberapa ahli waris dari bagian dari tanah yang sekarang ada di areanya Sinar Pepa Grande ini. Jadi BPN-nya memblokir sertifikat itu. Itu yang jadi ininya, sehingga mereka jadi alasan si pengembang untuk belum melanjutkan ke KJB atau SHM. Itu yang jadi ininya. Itu langkah yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari Forum Komunikasi Pemilik dan Penghuni. Itu. Ya, dari forum komunikasi tersebut merasa dirugikan nggak, Pak Wins? Ya, karena itu kan perhimpunan pemilik juga, pemilik yang juga mempunyai masalah yang sama, dan itulah yang menjadi alasan mengapa sekarang kita menunjuk seorang kuasa hukum untuk sekalian menjalani koridor hukumnya. Karena kalau kita hanya meminta pertanggungjawaban dari mereka tanpa ada langkah hukum, ya kita kayak niup angin aja gitu. Niup angin aja, karena mereka sudah pasti mereka punya perangkat organisasi yang termasuk hukumnya yang sudah siap. Kalau kita kan perorangan sudah pasti nggak akan siap dengan organisasi itu. Itu mungkin. Terus aman. Jumlahnya berapa yang dirugikan? Jumlah semuanya mungkin yang ikut kita, yang ikut mengajukan adalah 38 orang. Tetapi kalau mau dilihat secara unit mungkin banyak juga yang senasib dengan kita, tetapi mungkin kesiapannya berbeda dengan kita. Mungkin itu kesiapan mental, mungkin kesiapan finansial itu. Sedangkan di perjanjian jual belinya pun ada, tetapi ya seperti itu janji yang ada di surat perjanjian jual beli. Pada kenyataannya sampai sekarang pun tidak ada. Oh, berarti pas beli hanya bukti kwitansi atau itu doang? Kwitansi dan perjanjian jual beli namanya. Oh, bukan. Jadi satu level di bawahnya akte jual beli. PPJB. Ya, PPJB. jual beli. Oke. Dan perikatan jualan jual beli. Pak, ini buat Bapak ya. Mungkin kan ini kan masalah surat menyurat ya, kepemilikan. Sedangkan dari pemerintah juga 2026 mungkin nanti itu akan dirubah semua ya kan untuk harus SHM ya, harus digital. Nah, ini masih ada kejadian kayak gini. Ini gimana nih Pak? Mungkin menurut Bapak kan masih ada mafia-mafia yang mencobalah untuk mengelabui customer seperti apa nih? Ya itulah makanya warga mempercayakan kantor kami untuk bisa memang membantu penyelesaian ini. Karena kalau kami dari kacamata hukum melihat tidak ada